Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Nisa, selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 Psikologi kelas A dapat mempresentasikan materi kami mengenai paragraf. Ini adalah anggota kami, yang pertama ada Adinda Fariha, lalu yang kedua ada Aliza Nur Muhammad atau saya sendiri, dan yang ketiga adalah Aulia Aliani Fatin. Lalu ini adalah beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian, lalu ada fungsi, lalu ada struktur, ciri-ciri, syarat, jenis, dan yang terakhir adalah pola pengembangan paragraf. Baik, langsung kita lanjut ke pemaparan pertama yang akan dipaparkan oleh Aulia. Kepada Aulia kami persilahkan. Selanjutnya, pengertian, struktur, dan fungsi paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang tersusun secara logis, sistematis, yang mengandung satu aluran pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam karangan. Menurut para ahli, paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan. Menurut Tarigan. Ada pula, menurut Mariani, paragraf ada dua pengertian. Yang pertama, paragraf alinea adalah suatu kesatuan pikiran yang merupakan kesatuan yang lebih tinggi atau yang lebih luas dari kalimat. Yang kedua, paragraf merupakan himpunan dari berbagai kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Ada fungsi dari paragraf. Fungsi dari paragraf yaitu yang pertama, sebagai penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran atau ide pokok pengarang. Yang ketiga, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pedoman bagi pembaca untuk mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, sebagai penyampaian pikiran atau ide pokok pengarang kepada pembaca. Yang keenam, ada sebagai penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang ketujuh, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berfungsi sebagai pengantar, transisi, dan penutup konklusi. Selanjutnya ada struktur. Struktur adalah kalimat topik yang berisi ide pokok atau ide utama alinea paragraf. Adapun kalimat penjelas atau pendukung sesuai atau mendukung ide utama atau alinea paragraf. Suatu karangan biasanya mengandung 3 bagian utama, yakni ada bagian pendahuluan yang mempunyai fungsi sebagai salah satu atau sebagian dari fungsi untuk menarik minat pembaca, mengarahkan perhatian pembaca, menjelaskan secara singkat tema karangan, menjelaskan bila ada dan di bagian mana suatu hal akan dibicarakan. Yang kedua, ada bagian isi, merupakan penjelasan terperinci terhadap apa yang diutarakan di bagian pendahuluan. Yang ketiga terakhir adalah bagian penutup, yaitu salah satu atau kombinasi dari fungsi untuk memberikan sesimpulan, penekanan pada bagian-bagian tertentu, klimaks, melengkapi, dan merangsang pembaca mengerjakan sesuatu tentang apa yang sudah dijelaskan atau diceritakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Aulia atas pemaparannya. Selanjutnya adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh Adinda. Kepada Adinda kami persilahkan. Baik, sekarang saya akan memaparkan mengenai ciri-ciri paragraf. Ada 5 ciri paragraf. Yang pertama, yaitu mengandung ide pokok yang relevan dengan
ide pelaku keseluruhan karangan. Yang kedua, memiliki satu buah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Yang ketiga, memiliki satu kesatuan makna yang utuh. Yang keempat, memiliki kepaduan bentuk dan kepaduan makna. Yang kelima atau yang terakhir adalah tersusun secara logis dan sistematis. Baik, selanjutnya adalah syarat-syarat paragraf yang baik menurut Kunarto. Ia menjelaskan ada 3 syarat yang baik. Ada 3 syarat paragraf yang baik. Yang pertama adalah kepaduan paragraf, kesatuan paragraf, dan yang terakhir adalah kelengkapan paragraf. Untuk menciptakan kepaduan, langkah yang harus ditempuh adalah kemampuan merangkai kalimat sehingga bertalian secara logis dan padu. Selain kepaduan, persyaratan penulisan paragraf yang baik adalah prinsip kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah tiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Selanjutnya, sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adinda. Selanjutnya adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliza Nur Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis paragraf, pola pengembangan paragraf, dan cara yang ditempuh dalam pengembangan paragraf. Yang pertama adalah jenis paragraf. Jenis paragraf sendiri dapat dilihat menjadi 3. Yang pertama itu adalah menurut posisi kalimat topiknya, yang kedua adalah menurut sifat isinya, dan yang ketiga adalah menurut fungsinya dalam karangan. Yang pertama itu adalah deduktif, yaitu kalimat topik yang ditempatkan pada awal paragraf. Seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah, di dalam contoh paragraf kalimat pertama dikatakan, kebudayaan dapat dibagi atas 2 macam, yaitu kebudayaan fisik dan kebudayaan non-fisik. Nah, kenapa ini bisa dikatakan sebagai contoh deduktif? Karena kalimat awal itu atau kalimat topik dapat dibagi lagi menjadi beberapa unsur yang lain, yaitu kebudayaan fisik dan kebudayaan non-fisik. Dan yang mendasari adalah kalimat yang awal, sehingga itu disebut dengan deduktif. Lalu yang kedua adalah induktif, yaitu kalimat pokok ditempatkan pada akhir alinea atau paragraf. Seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah, di kalimat akhir dikatakan, jadi, kebudayaan dapat dibagi atas 2 macam, yaitu kebudayaan fisik dan kebudayaan non-fisik. Jadi seperti kesimpulan lagi dalam suatu paragraf. Nah, bedanya dengan deduktif, jika deduktif di awal, sedangkan induktif itu adalah kalimat pokok yang diletakkan di akhir. Selanjutnya adalah deduktif dan induktif. Kalimat pokok yang ini merupakan gabungan dari kalimat pokok awal paragraf dan kalimat pokok akhir paragraf. Kalimat pokok di awal paragraf berfungsi sebagai penopang untuk isi kalimat selanjutnya di paragraf tersebut. Sedangkan kalimat pokok di akhir paragraf adalah kesimpulan dari paragraf tersebut. Nah, selanjutnya adalah penuh kalimat topik. Nah, paragraf di sini mempunyai kalimat-kalimat yang sama pentingnya sehingga tidak ada satupun kalimat yang bukan kalimat topik. Nah, lalu ada jenis paragraf menurut sifat isinya. Yang pertama adalah alinea persuasif, yaitu paragraf yang mempromosikan sesuatu dengan cara memengaruhi atau mengajak pembaca. Nah, di paragraf ini lebih menitik beratkan kepada pernyataan ajakan seperti saya kembali mengajak kepada seluruh pihak terkait, seperti itu contohnya. Nah, yang kedua adalah alinea argumentatif, yaitu alinea yang membahas sesuatu masalah dengan bukti-bukti atau alasan yang mendukung. Nah, di paragraf ini biasanya berisikan mengenai data, seperti data saintifik atau pernyataan dari pihak terpercaya. Lalu yang keempat adalah alinea naratif, yaitu alinea yang menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk cerita. Lalu yang keempat ada alinea deskriptif yang berisikan lebih menggambarkan sesuatu hal. Dan yang kelima atau yang terakhir ada alinea ekspositoris, yaitu alinea yang memaparkan sesuatu fakta atau kejadian tertentu. Lalu yang terakhir adalah jenis paragraf menurut fungsinya dalam karangan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, suatu tulisan itu dapat dikatakan sebuah tulisan jika memiliki 3 unsur penting dalam tulisannya. Yang pertama itu adalah pembuka, lalu yang kedua itu adalah pengembang atau isi, dan yang terakhir itu adalah penutup. Di paragraf pembuka, itu bertujuan untuk mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Lalu di paragraf pengembang, itu bertujuan untuk mengembangkan topik atau pokok pembicaraan yang sebelumnya itu telah dirumuskan atau dibicarakan di paragraf pembuka. Lalu di paragraf akhir atau penutup itu berisi simpulan dari tulisan itu sendiri. Lalu saya akan menjelaskan mengenai pola pengembangan paragraf.
Pola paragraf sendiri terbagi menjadi 6 tipe. Yang pertama adalah paragraf perbandingan, yaitu paragraf yang kalimat topiknya berisi perbandingan dua hal sehingga kalimat selanjutnya menjelaskan mengenai perbandingan tersebut. Lalu yang kedua adalah paragraf pernyataan. Di sini paragraf yang kalimat topiknya itu dijelaskan dengan kalimat pengembang berupa kalimat tanya. Jadi di kalimat pertama biasanya seperti apakah atau bagaimanakah. Nah, lalu kalimat setelahnya itu berisikan mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah paragraf sebab akibat. Di sini dikembangkan oleh kalimat-kalimat sebab akibat. Lalu yang keempat itu ada paragraf contoh. Di sini kalimat topiknya itu dikembangkan dengan contoh-contoh sehingga kalimat topiknya itu jelas pengertiannya. Lalu yang kelima adalah paragraf perulangan. Di sini kalimat topiknya itu dapat pula dikembangkan dengan pengulangan kata gitu ya. Dan yang terakhir adalah paragraf definisi. Di sini kalimat topiknya itu berupa definisi atau pengertian. Nah, biasanya yang sering dipakai itu adalah paragraf definisi. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai cara yang ditempuh dalam pengembangan paragraf. Di sini ada 8 cara yang ditempuh untuk mengembangkan suatu paragraf. Yang pertama adalah cara perbandingan. Nah, ungkapannya sendiri yang sering dipakai untuk cara perbandingan adalah seperti berbeda dengan, terus bertentangan dengan, dan lain sebagainya. Lalu ada cara analogi, di sini ungkapan yang sering dipakai seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, dan lain sebagainya. Lalu ada cara contoh, biasanya memakai kata seperti, misalnya, contohnya, dan lain-lain. Selanjutnya ada cara sebab akibat yang biasanya memakai ungkapan padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Lalu ada cara fakta yang biasanya itu menyertakan sejumlah fakta atau bukti-bukti untuk memperkuat pendapat yang dikemukakan dalam tulisan atau paragraf tersebut. Selanjutnya ada cara proses yang biasanya memakai ungkapan kata mula-mula, kemudian, setelah itu, dan lalu. Lalu ada cara definisi, biasanya memakai kata adalah, yaitu, ialah. Dan yang terakhir ada cara klasifikasi, yaitu untuk mengelompokkan benda-benda atau non-benda yang memiliki persamaan ciri seperti sifat, bentuk, ukuran, dan lain-lain. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.